Selamat datang di Cerot, cerita horor terkini yang akan mengocok-ngocok adrenalin kalian. Semakin dikocok, semakin tegang. Oke, balik lagi sama gue Icang di sini. Dan seperti biasa kita ditemenin sama Livi Ciananta. Halo semuanya. Jadi gimana nih Bang Farid, apa yang mau di-sharing atau diceritakan di sini? Mungkin ceritanya itu cerita horor atau mistis itu terjadi ketika gua menginjak umur berapa ya? Kurang tahu sih umurnya, cuman kayak kelas 3 SD gitu. Oke. Nah, ketika itu gua itu merasakan perubahan hidup yang beda banget dari gua yang anak yang ceria, yang suka cerita, suka main, aktif lah gitu. Gua jadi kayak penyendiri, nggak mau bergaul sama siapapun. Kayak kalau udah pulang sekolah itu gue bener-bener nggak keluar lagi. Dan itu gue rasain terjadinya ketika gue mudik pulang kampung. Nah, biasanya gue itu mudik ditemenin sama orang tua. Nah, pada saat itu gue mudiknya sendiri. Nah, pada saat gue mudik itu gue kurang lebih seminggu lah, satu bulan di kampung halaman. Pada waktu itu bulan puasa. Nah, seminggu sebelum gua balik, nah itu gua demam, muntah-muntah, terus kayak apa ya? Tiap gua mau berdiri, pandangan gua tuh langsung hitam, nggak tahu kenapa. Nah, ketika gua balik dari kampung, itu bibir gua itu semua merah. Kayak ada rom-rom bentol-bentol gitu merah. Badan gue juga hitam semuanya. Nah, waktu itu juga udah langsung diobatin, dipanggil ustadz gitu, di ruqyah. Ustadznya juga nggak bisa. Udah berkali-kali juga dicoba, udah sampai muntah-muntah. Nah, setelah itu ada agak mulai membaik lah kondisi gue, kayak normal. Cuman gue masih kayak penyendiri gitu masih ada. Nah, itu berlangsung sampai gue tamat SMP, sampai kayak gitunya. Lumayan lama Lama juga. banget. Lumayan lama emang. Oh, Jadi gue emang jarang banget bergaul gitu. Padahal waktu SD kelas 1 kelas 2 itu gue aktif banget. Oke. Kayak kalau pulang sekolah pasti keluar terus sampai dicari-cari. Tapi sejak kejadian itu nggak pernah lagi. Sampai akhirnya waktu gue SMA gue diobatin sama orang hebat lah gitu. Ya. Nah, ketika diobatin itu kayak pertama dia diurut dulu. Nah, ketika itu gue muntah-muntah. Nah, setelah itu kayak di kepala gue ini gimana ya? Ini kepala gue nih. Terus disedot sama dia pakai mulutnya. Nah, dari kepala gue itu keluar kayak biji-biji. Kayak biji pepaya. oh, Banyak biji. yang hitam-hitam itu. Hitam-hitam itu. Oke. Nah, ketika ada satu biji yang jatuh, itu gue mau ngambil, cuman gak dibolehin, harus pakai mulut dia ngambilnya. Gak dibolehin. Dan itu ngambilnya sakit banget. Dan terakhir itu ngambil yang terakhirnya itu butuh waktu yang cukup lama juga, kayak setengah jam ada gitu. Dan yang terakhir itu bijinya gede, kayak segede biji salak lah. Tapi apa yang lo rasain? Maksudnya ketika dia kan nyedot nih melalui mulut. Iya. Lo bener-bener cuma ngerasain sakit atau lo ngerasa beneran ada yang keluar nggak gitu? Cuman merasa sakit doang sih. Cuman habis itu emang kepala gue emang ada darah-darahnya juga. Oh, sampai ada berdarah-darah. Ada. Kayak orang dibekam kali ya. Mungkin. Berarti lu selama dari kelas 3 SD itu Iya. sampai kejadian itu disedot, Iya. lu ada ngerasain, maksudnya apa selain itu, selain yang lu rasain sakit-sakit itu? Selain rasa sakit-sakit itu, gue pernah juga
ketika SD gue lagi tidur tiba-tiba gue bangun, gue udah nangis di kamar mandi. Kayak apa, kakak-kakak gue, orang tua gue udah ngetok-ngetokin pintu kamar mandi suruh buka, gue nangis buat nahan pintu itu supaya nggak dibuka. Tapi lo sadar maksudnya itu saat itu? Gue sadarnya ketika gue sudah nangis di kamar mandi. Nah itu kejadian yang benar-benar kayak yang awalnya gue nggak percaya yang begitu-gitu, jadi kayak ternyata ada di diri gue gitu. Oh, terus kelanjutan kisahnya berarti apa, maksudnya dari kejadian yang lo alamin itu akhirnya diceritain nggak selama ini tuh apa gitu yang menempel di tubuh lo sehingga bisa kayak begitu? Gue nggak pernah diceritain apa itu. Nggak pernah dikasih tahu juga itu makhluk apa, gue nggak pernah. Dan lo nggak pernah ngeliat juga? Gak pernah ngeliat. Kalau mungkin ada satu kali gue pernah ngeliat ketika gue masih SD. Entah itu bekal makanan gue atau buku gue ketinggalan di bangku sekolah itu. Nah pada saat itu mereka semua teman-teman gue udah pulang, jadi kelas itu kan kosong. Nah ketika gue mau ngambil buku atau bekal makan itu gue lupa. Ketika gue ngambil kan kepala gue ke bawah gini, gue ngeliat kaki orang, beneran kaki. Gue sampai terdiam gini loh. Kakinya doang. Gue sampai kayak kaku beku gitu bro, karena saking takutnya. Habis itu gue pelan-pelan langsung lari. Itu mungkin yang bisa gue lihat. Itu kapan itu SD? SD itu. SD berarti deketan sama pas lo kelas 3 SD itu atau memang masih kelas 5, 4 gitu deh. Tapi waktu lo kelas 3 kan lo bilang abis pas lo mudik bibir lo merah, terus lo hitam. Terus kan lo akhirnya ke orang pintar. Lo ke dokter dulu nggak? Medis beneran yang mungkin dia memvonisnya lo ternyata ada penyakit apa? Kalau di medis sih dia cuma bilang kayak penyakit apa ya, karena suhu di kampung gua beda sama di kota tempat gua tinggal beda, jadi cuma itu doang yang bisa dikasih. Paling dia kasih kayak buat salap apa gitu. Oh tapi nggak ampuh. Makanya baru lo ke orang pintar itu. Terus gangguannya selain itu mungkin lo nggak ngeliat, tapi gangguan karena berarti kalau sampai ditarik dan itu ada isinya berarti bukan benar-benar penyakit yang bisa dijelaskan gitu kan. Gangguan lainnya apa yang lo rasa paling gangguan kayak dalam keseharian gitu ya, kayak gue sekolah itu kayak belajar itu gak ada satupun gue, kayak buku catatan sekolah gue itu selalu kosong, gak ada satupun yang gue catat sama sekali. PR gak pernah gue kerjain gitu, kayak males gitu. Dan setelah itu dikeluarin dari tubuh gue kayak normal lagi. Gua belajar kayak biasa. Dulunya kok sama sekali nggak ada. Sampai orang tua gue juga bingung. Sebentar, lu bilang lo lebih senang menyendiri. Iya. Di kesendirian lo ini apakah ternyata lo sebenarnya menemukan teman, ngerti nggak sih? Karena kan maksudnya lo tuh kayak ditarik ke dunia lo sendiri, lo belajar aja berbaur. Maksudnya lo sekolah, lo nggak mau belajar. Itu kan lo bener-bener kayak ditarik ke dunia entah apa gitu. Ada nggak sosok yang ternyata lo nggak sadar, lo tiba-tiba ngomong sendiri atau gimana? Kalau ngomong sendiri sih enggak ya, nggak ada. Tapi ya gue kayak emang bener-bener sendiri doang, cuman gue pikiran gue kayak menghayal kemana-mana gitu. Tapi dari sudut pandang keluarga lo mungkin yang ngeliat lo ada ini nggak sih, sempet kesurupan kah atau kayak gimana? Kesurupan sih yang itu doang sekali, yang gue ke kamar mandi. Paling selebihnya itu gue kayak lebih sering ketindihan saat gue bangun tidur. gimana tuh? Ya, posisi gue udah sadar gitu, gue bisa dengar sekeliling gue, cuman gue nggak bisa gerakin tangan gue, bahkan buat nafas pun susah. Saat ketindihan itu lo nggak ngeliat apa-apa? Maksudnya? Nggak ngeliat apa, mata gue nggak bisa dibuka. Sama sekali nggak bisa gerakin apapun. Dan itu gue udah berusaha buat kayak sadar gitu sampai udah keringetan, padahal kamar gue pakai AC. Sampai segitunya. Oh, nggak ngeliat tuh karena lo nggak bisa buka mata lo. Nggak bisa. Tapi nggak ngerasa atau ada yang pegang atau ada yang
apa gitu. Gue ngerasa badan gue tuh emang gak bisa digerakin, kayak ada yang ngimpit gitu. Dan itu sering Sering banget. sampai kayak Farid, gitu ya. kan ini kan lu mulainya SD terus Iya. ke SMP, lu baru diobatin benar-benar SMA. Itu kan ada proses perubahan kita secara mental dari anak Iya. SD, SMP, SMA. Itu apa berpengaruh nggak sama lo? Maksudnya waktu SD lo udah mulai menyendiri, apakah di SMP ini semakin parah atau dengan apa namanya? Lu kan udah masuk masa pubertas, itu Iya. terpengaruh nggak dengan keadaan demikian itu? Artinya sih terpengaruh ya. Apa Karena kan apa yang terjadi? kayak anak-anak pada biasanya gitu yang SMA yang SMP yang baru-baru mau puber gitu, kayak ya suka coba-coba hal baru. Gua enggak sama sekali nggak tertarik dengan apapun. Berarti benar-benar menarik diri dari lingkungan sosial. Iya, dan nggak tahu kenapa. Dan setelah itu dikeluarin, wah gue kayak kesana kemari terus gue. Tapi gue pernah dengar Ical, jadi teman-teman, katanya orang yang menarik diri dari lingkungannya itu dia sebenarnya ada makhluk yang memang suka gitu loh. Yang gue penasaran dari lo ini, lo memang nggak mencari tahu tentang hal tersebut karena maksudnya ini tuh bertahun-tahun. Nah, gue pernah. Nah, setelah itu dikeluarin dari tubuh gue, nah gue mulai sering tuh liatin cerita-cerita horor gitu. Lo baru nyari tahu Barunya itu. setelah sekian Setelah lama. sekian lama. Berarti mungkin emang kayak ditutupin untuk tahu apa gitu kan. Oh benar. Dari mungkin ya. makhluk itu. Nggak tahu juga sih sama gue. Bisa jadi karena yang tadi, karena kan Soalnya setelah itu dikeluarin, ya nyokap sama bokap sama orang itu tadi ngobrol. Terus gue dikasih kayak air gitu, campuran dari jeruk, terus bawang, garam, terus dimandiin ke gue. cuma sekali itu. Apa lo harus rutin ngelakuin itu? Nggak rutin juga, cuma beberapa kali gitu. Ini tuh berarti lu kenanya setelah pas mudik kan? Pas mudik Di kampung halaman lu. iya. Boleh tahu di mana kampung halaman? Kampung halaman gue di Alahan Panjang di Sumatera Barat. Tapi di sana memang terkenal yang kayak gitu-gitu atau kayak gimana? Sepengetahuan gua sih emang ada yang kayak gitu. Dari cerita kakak-kakak gua, om gua emang ada. Terus lo nggak mikir apakah ada kaitannya kah dengan yang lo alamin? Nah itu dia gua pikir kayak kenapa ke gua gitu. Maksudnya kayak kenapa ke orang yang tinggal di sana nggak kayak gua. Justru yang malah Justru baru gua, datang ya? Iya. Padahal gue lahirnya di sana juga, cuman orang tua gue ngerantau. Itu dia. Di keluarga lo ada nggak cerita yang mirip-mirip kayak lo gini? Yang mirip Yang mungkin pernah ngerasain juga sebelum lo gitu? nggak ada sih, sejauh ini nggak ada yang kayak gitu. Belum. Lumayan, karena jaraknya tuh dari lo kelas 3 SD dan dia jatuhnya netep di badan kan? Sampai lo SMA itu lumayan lama juga tuh. Lo jadi, waduh. Jadi kayak introvert parah gitu. Ngaruh nggak sama lo yang sekarang? Kalau untuk gue yang sekarang mungkin bisa dibilang sih iya. Jadinya Apa kayak- pengaruhnya? Karena kayak setelah gue ini setelah itu keluar, kayak gue tuh pengen ngobrol sama orang, cuman gue takut. lu nggak tahu juga gimana Iya, mulainya. cara mulai gimana, karena proses yang kayak gitu kan aturan itu harusnya di waktu-waktu SMP SD itu. Iya, Pas harusnya itu- lebih banyak Nah, cari temen. Itu saat-saat SMP tuh menurut gua saat-saat pasti iya. lebih banyak temen dan lebih banyak nongkrong di SMP daripada betul. SMA atau SD kan. Iya, Tapi di saat SMP itu lo malah narik diri dari orang-orang. malah hilang gitu. Iya, tapi benar-benar ada nggak teman 1-2 gitu selain mungkin? Kalau teman 1-2 ada sih. Nah, dan dia tuh ngeliat lu gimana? Pernah ada nggak omongan dari teman-teman lu kok kayak gimana gitu? Entah Oh ada. ada yang aneh-aneh dari Ada lu. yang bilang ada. Apa Kayak- yang lebih ini? Kayak biasa kan kalau waktu istirahat gitu kan teman-teman pada keluar, pada ngajakin ke kantin lah bareng gitu. Cuman kayak kok lu selalu nggak mau sih diajak-ajak keluar, kok
kalau kita pulang sekolah lu kok nggak mau nongkrong bareng gitu. Oh, cuma hal-hal biasa gitu Hal-hal tapi gitu. maksudnya ya. Tapi Farid, gue penasaran, kan biasanya kita tuh lebih sensitif ketika kita masih kecil ya. Nah, SD lah katakan Iya. kemarin waktu lo baru ngalamin kejadian itu. Hmm. Terus lo bilang lo pernah lihat penampakan di kelas kaki. Iya. Apakah sebenarnya ada penampakan lain yang pernah lo lihat? Karena ya itu tadi, biasanya SD lo lebih peka lagi gitu. Nggak ada sih. Itu Cuman doang. paling kayak ada ketika gua jalan sendiri gua merasa diikutin gitu ada. Kayak Padahal gitu. kayak itu bukan di malam hari gitu. Tapi berasa Kayak ada di selalu yang pagi, di ngikutin. pagi hari, di siang hari itu ada. Dan sering juga sih merasa perasaan kayak gitu. Nggak tahu ya. Cukup mengganggu juga berarti ya kalau kayak gitu maksudnya. Ada yang mau nanya? Pernah ngalamin kayak berubah mimpi kah atau apa gitu selain yang dilihat, yang dirasa? Karena itu kan perjalanannya panjang ya dari 3 SD sampai SMP gitu. Kalau untuk Mimpi aneh gitu. mimpi sih nggak terlalu ingat ya sampai sekarang. Cuman yang saya ingat gitu apa namanya kayak mimpi di tengah hutan terus dibunuh. Pernah mimpi kayak gitu pernah. Itu kapan tuh? Kayak SMP deh. Di tengah hutan Di dan tengah dibunuh. hutan lagi nyari jalan buat keluar dari hutan itu. Tiba-tiba dibunuh. Tapi lihat sosok yang bunuhnya maksudnya kayak gimana? Nggak lihat kayak cuman dicekik dong. Dicekik terus megang pisau udah gitu loh. Nyari tahu nggak artinya apa? Pernah nyari tahu sih. Pernah nyari tahu. Terus apa? Cuman banyak orang yang mengartikan itu ada yang bilang hal baik, ada yang bilang hal buruk juga. Jadi kalau untuk kepastian artinya nggak tahu. Tapi kalau mimpi-mimpi kayak pesan gitu nggak ada? Mungkin dari yang ngasih tahu sesuatu ke lo nih di mimpi itu Enggak sih. nggak ada. Nggak ada. Terus setelah apa? Mulai lagi dong ya. Bisa. Setelah lu dicabut biji-bijian itu tuh ada pesan-pesan khusus nggak sih dari orang tua? Kan orang tua lu ngobrol kan Iya. sama yang guru spiritualnya lah Iya. katanya gitu. Ada ini nggak sih pesan-pesan khusus kayak jangan kesini ya Farid, jangan ke sini ya, atau jangan gimana, jangan apa kayak gitu. Lebih ke ini sih kalau misalkannya gua mudik lagi itu kayak harus bareng orang tua, nggak boleh ke mana-mana di kampung itu sendirian gitu. Oh. Harus ada yang nemenin lah gitu. Oh jadi sebenarnya kayak kesambut di jalan ya. Kayaknya sih gitu. Terus sama kayak ini jangan sering bengong aja gitu. Berarti emang sempet ada bengong-bengong kayak gitu Ada sebelumnya? malah guru SD sempat ada yang bilang gitu. Jangan bohong terus gitu apa Ya, gimana? ngelapor ke nyokap. Oh, Kayak Farid sering bengong di kelas. Kayak Itu sebelum- tatapannya kosong gitu. sebelum kejadian lo ini? Setelah Oh, Setelah kejadian kesambut itu Kesambut. ya. setelah jadi sambet baru Iya. ada laporan bengong bengong. sering bengong di kelas, kayak tatapannya kosong. Prosesnya berapa lama dari dicabut biji-bijian itu sampai akhirnya lu ngerasa back to normal life tuh berapa lama? Kayak sebulan sih ngerasanya. Sebulan itu Sebulan. lu rasain sendiri perbedaannya kayak Beda. akhirnya kayak lu kembali hidup gitu. Iya beda banget rasanya. Di sekitar lu ada yang ngomong nggak sih teman baik lu lah mungkin yang dari kecil sama lu gitu? Kalau teman dari kecil sih enggak, cuman kayak teman-teman dari kelas gitu ada yang ngomong kayak gitu. Ngomong gimana? Kayak kok lu tumben sih kayak gini gitu. Biasanya lu nggak gini, itu lu gini gitu. Oh, sudah mulai mau Malah- gabung gitu maksudnya? Malah gue yang ngajakin mereka terus main. Iya. Ayo nongkrong gini gitu. Tuh langsung jadi ekstrovert Oh, ya. Iya. Bahkan ada alasan mereka nggak bisa buat nongkrong, gue jemput gitu. Gue gojekin deh gitu. Sampai segitunya. Bahkan kayak gue juga ikut ekstrakurikuler di sekolah. Bahkan saking aktifnya itu guru-guru pun ini
bingung liat gue kayak terlalu fokus banget buat ekskul ini, terlalu semangat banget gitu. Gitu. Perbedaannya langsung drastis ya. Dan dampak yang baik sih buat lo. Iya. Iya, alhamdulillah. Tapi mungkin nggak sih ada hal yang karena itu dari kecil kan, sebenarnya ada hal-hal yang mungkin lu belum, lu nya nih sekarang nggak inget gitu. Sebenarnya yang terjadi saat itu tuh mungkin ada yang lebih parah, lu sampai kayak gimana sampai akhirnya didatengin ustadz tuh mungkin gimana ya? Lu nya nggak inget gitu. Lu nya belum bisa inget-inget karena menurut gua kalau sampai didatengin ustadz yang kayak gitu-gitu kan berarti sudah sampai kayak gimana lah, ada perlawanan atau lu kesurupan atau kayak gimana. Kalau lu nggak ingat bukain nggak bisa. Jangan dong. Nggak bisa ya. Jangan. Oke. Belum ingat ya. Ya sebenarnya ya, dari tadi yang gue dengar dari cerita Farid, sebenarnya intinya bahwa kita itu sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa, sebenarnya kita harus lebih aware dengan anak-anak usia muda atau apalagi masih SD gitu kan. Iya. Jadi ternyata yang dialami Farid dengan dia umur yang masih kecil, Kelas 3 SD. terus dia harus ke suatu daerah yang ternyata di daerah itu bisa dibilang rawan. Ternyata dia menjadi sasaran empuk yang kita nggak tahu apa yang nyambet dia, dan itu berpengaruh bertahun-tahun loh untuk hidupnya dia menjadi seorang yang menarik dia dari lingkungan sosial. Itu suatu hal yang gua rasa nggak semua orang pengenin. Iyalah, jelas. Karena kita adalah makhluk sosial sejatinya, Iya. gitu kan. Tapi cukup ya lu ekstrim juga sih kelas 3 SD pulang kampung sendiri kan. Kalau dipikir-pikir ya, oh Keren sih, cuman Ya. ya dampaknya untung kagak ke kampung orang. Aduh, misalnya. itu nggak nyasar aja. Iya, Itu luar nggak hilang. biasa. Terima kasih tapi Oke, Bang Farid udah mau sama-sama. cerita di sini, Thank you. udah mau berbagi Sama-sama. kisahnya. Iya. Mungkin buat semua yang nonton di sini juga kalau ada yang mau berbagi cerita ya, silakan banget. Mungkin ada pengalaman-pengalaman hidupnya atau kisah-kisah horor yang mau diceritain di sini, boleh langsung komen di bawah, nanti dihubungin sama tim kita. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, yang belum subscribe silakan di subscribe. Sampai jumpa lagi di Cak. Oke. Gitu.